berdiri semua supaya kita lebih bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Shalom. Sorry terlalu kuat pulang. Oke, saya percaya kita lebih bersemangat karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari ini. Mari kita lengkap untuk Tuhan. Boleh? Cuma kita melompat satu kali saja dengan tangan kita seperti ini. Nah, kita cakap dengan satu alasan, hanya Yesus. Amin. 1, 2, mulai. Dengan satu alasan, hanya Yesus. Haleluya. Oke, baiklah. Kita memulakan ibadah kita pada hari ini. Saya jemput Pastor Elizabeth untuk memimpin kita dalam doa. Persilakan. Mari kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, dalam kami memulakan ibadah kami serahkan ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam ibadah kami ini. Dan kami berdoa Tuhan, setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar dan mengikuti sesi ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada pengurapan Allah bekerja di dalam mereka juga Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami Tuhan, kami tolak lagi, hancurkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dia Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan lagi. Seperti pada hari ini kita memuji Tuhan, amin. Dengan kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya Yesus. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita di depan Tuhan. Haleluya. Katakan, ku masuk Roh Kudus. Haleluya Yesus.
Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dan kita siap untuk bertobat bagi Yesus. Haleluya. Katakan karena kekuatan. Yeah.
Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Katakan bukan dengan barang yang fana. Oh Yesus. Kau membayar
Terima kasih Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar telah memimpin dan menyertai kami sehingga 6 bulan yang sudah berlalu kami tidak beribadah di tempat ini, di rumahmu ini, tetapi saat ini kami sangat bersyukur Tuhan memberi kemurahan kepada kami untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami pribadi lepas pribadi dalam kami mendengar dan belajar tentang firman-Mu. Bahkan kami akan bersama-sama akan menjalankan perjamuan kudus, memberkati kami segenap kami yang akan mengambil perjamuan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan silakan duduk. Terima kasih yang melayani. Kita akan, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menjalankan perjamuan kudus. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus sebagai dasar dari perjamuan kudus, yaitu terdapat di dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan seperti ini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi roti dan air akan dibagikan kepada kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh para pemimpin gereja, tetapi ini merupakan ketetapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, dengan tujuan untuk memperingati akan kematian Tuhan, bahkan juga untuk memperingati pengorbanan Tuhan, bahkan kedatangan yang kedua kali. Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud kita mengambil perjamuan ini adalah kita saling menguatkan persekutuan kita sesama kita, bahkan juga persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bahkan juga supaya kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Karena kenapa? Karena Kristus sudah melakukan pengorbanan kasih-Nya kepada kita ketika Dia mati di kayu salib karena dosa kita. Jadi
Jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita berdiri. Roti yang kita ambil ini merupakan melambangkan tentang tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Sedangkan cawan yang berisikan air itu melambangkan tentang darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, menyucikan dan menguduskan kita dari dosa. Jadi mari kita mengangkat roti kita. Kita angkat roti kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat air kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu makan dan minum cawan ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali." Mari kita minum bersama-sama. Kita naikkan doa kita, mengucap syukur untuk perjamuan yang sudah kita lakukan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan dan memberikan kami hidup yang baru di dalam Engkau. Maka terlebih lagi Tuhan, biarlah melalui apa yang sudah kami lakukan ini, hati kami dipenuhi kasih seperti Kristus yang sudah melakukan pengorbanan karena kasih terhadap segenap manusia yang berdosa. Biarlah juga Tuhan kami dipenuhi kasih untuk mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, supaya Tuhan dengan kasih Kristus ini kami memperkenalkan Engkau kepada mereka, agar mereka juga mengalami kasih Kristus dan dipenuhi kasih Kristus di dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki perubahan hidup dan mengalami keselamatan kekal dan Padamu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami sudah berdoa bersyukur untuk perjamuan ini. Amin. Silakan duduk. Kita meneruskan untuk firman Tuhan. Kita melihat di dalam 2 Timotius bab 4 ayat 7 sampai 8. Di dalam 2 Timotius bab 4 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan seperti ini. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara jemaat yang saya kasihi, hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan itu tentang memelihara iman yang benar. Next. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa iman yang kita miliki itu adalah pemberian
iman yang kita miliki itu adalah merupakan pemberian dari Allah, ya. Jadi pemberian Allah perlu pemeliharaannya, ya. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kita satu pemberian yang cuma-cuma, ya, yaitu iman yang kita peroleh saat ini, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berhasil di dalam memelihara iman kita, pasti kita akan memperoleh hasilnya. Seperti juga kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan tekun, setia, pasti kita akan memperoleh hasilnya, betul tidak? Ya, kalau kita kerja hanya main-main, kita kerja tidak sungguh-sungguh, maka hasilnya pun tidak akan sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita perlu memelihara iman kita, ya, karena dunia sekarang ini banyak cabaran, ya, banyak tantangan dan banyak godaan, ya, godaan yang datang kepada kita supaya iman kita itu kita meninggalkan iman kita, ya. Saudara yang saya kasih, kita perlu memelihara itu karena ada beberapa alasan mengapa orang percaya harus memelihara iman, ya, yang kita akan lihat belajar bersama-sama. Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui dan beberapa alasan kenapa kita perlu menjaga, memelihara iman kita di dalam Yesus Kristus. Next, karena kita masing-masing adalah peserta pertandingan di dalam ayat yang ke-7e, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan penyataan Paulus, Rasul Paulus kepada siapa? Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, dia menyatakan hal itu, menasihati hal itu kepada muridnya, yaitu Timotius, ya, karena dia mau memperingati kepada Timotius sebagai muridnya di dalam pelayanan supaya dia menjadi seorang yang tekun, kuat, sabar di dalam pelayanan, ya. Ya saudara, dan banyak cabaran yang dihadapi dan dilalui, ya, itu yang sebabnya Paulus menyatakan kalimat ini, ayat ini kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, ya. Di dalam 1 Timotius bab 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar dan di depan banyak saksi. Ya, bertanding dengan pertandingan yang benar. Ya, banyak orang-orang sekarang yang percaya di dalam Kristus, kita ini adalah peserta pertandingan. Suatu hari ada goal, ada yang harus kita capai di dalam hidup kita sebagai orang yang kenal Tuhan. Tetapi Paulus menegaskan harus bertanding dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Pertandingan yang benar. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini di dalam percaya kepada Yesus, kadang-kadang di dalam mencapai satu goal, satu garis akhir hidup kita, bukan saling mengasihi, betul tidak? Bukan saling sama-sama untuk bertumbuh dan berhasil, berjaya, tetapi saling menggigit, ya, saling menikam, ya, itu kebanyakan, khususnya di dalam gereja, ya, dalam pelayanan. Kalau si E itu
nampak baik di dalam pelayanan, mungkin ada CV yang tidak senang. Akhirnya bukan sama-sama bertanding dengan pertandingan yang benar, tetapi saling yang satu ini coba untuk menjatuhkan. Ya, bukan saling bersama-sama bertumbuh untuk mencapai garis akhir hidup itu dengan baik. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita ini adalah sebagai satu peserta pertandingan yang baik, ya, mengikuti peraturan dalam pertandingan, ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, alasan yang kedua, karena ada garis akhir yang harus kita capai. Ya, kita ini adalah satu pertanding sebagai peserta pertandingan, dan ada garis akhir hidup kita yang harus kita capai. Ya, kalau kita tidak sampai ke garis yang harus kita capai, maka kita tidak sia-sialah iman kita. Ya, sia-sia iman kita di dalam Kristus. Ya, ada permulaan, ada juga pengakhiran, betul tidak? Ada juga saat kita permulaan kita hidup ketika kita dilahirkan ke dunia, dan pengakhiran kita hidup di dunia adalah saat kita dipanggil Tuhan. Ya, tapi itu bukan sesuatu pengakhiran dalam hidup kita bagi orang yang percaya kepada Kristus, karena Tuhan menjanjikan, ya, ada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada orang yang memelihara imannya sampai kepada garis akhir hidupnya, yaitu yang harus kita capai. Ya, jadi dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 24 berkata, tetapi aku telah tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, saudara, ini adalah yang dinyatakan oleh Paulus sendiri. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, dulu Rasul Paulus ketika dia belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan Yesus Kristus, dia merupakan seseorang yang jahat. Ya, dia selalu akan mencari orang-orang percaya dan akan menyiksa dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi ketika dia diselamatkan, luar biasa perubahan hidup di dalam Rasul Paulus, di mana dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun, ya, sedikit pun, untuk mencapai garis akhir hidupnya. Yaitu karena kenapa? Karena untuk pemberitaan Injil Kristus itu. Ya, karena kasih karunia Tuhanlah yang sudah menyelamatkan hidup Rasul Paulus. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam hidup kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, kita harus mengerti dan memahami ada garis akhir yang harus kita capai. Ya, kita banyak tantangan, banyak cobaan yang kita alami dalam iman kita. Ya, iman kita di dalam Kristus. Ya, jadi itu merupakan suatu kekuatan kita untuk tetap di dalam Kristus, karena ada sesuatu yang harus kita capai di dalam hidup kita, ya, garis akhir hidup ini. Karena kenapa Paulus berjuang untuk Injil itu? Karena kenapa Paulus berjuang untuk mencapai garis akhir hidup itu tanpa menghiraukan nyawanya? Karena kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya. Dia tahu bahwa
dia akan memberitakan Injil itu suatu hari kelak dia akan bersama dengan Tuhan kelak di surga. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebagai satu perjuangan yang harus kita pelihara di dalam hidup kita, yaitu iman kita di dalam Kristus. Walaupun cabaran, tantangan yang kita alami, tetap di dalam Kristus. Jangan terpengaruh, jangan tinggalkan Kristus, jangan tinggalkan imanmu di dalam Tuhan, tetap di dalam Kristus. Karena garis akhir yang harus kita capai. Apa garis akhir yang harus kita capai? Yaitu kita ada di dalam Kristus bersama dengan Dia kelak di surga. Itu yang harus kita rindukan, itu yang harus kita pikirkan. Kita mati, ya, Paulus katakan, betapa takut orang yang membinasakan tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan apa? Jiwa. Itu hidup kita di dalam Kristus. Tubuh kita mungkin binasa mati, tetapi jiwa kita, roh kita kelak tidak tersiksa. Kita mendapat kedamaian, damai sejahtera di dalam Kristus. Amin. Itu yang harus kita capai. Yang betapa kita harus senang, gembira di dunia ini karena tinggalkan Kristus. Tapi suatu hari kelak kita mendapat penyiksaan. Itu sangat sia-sia. Biarlah kita, Yesus sendiri mengajar kita di dalam Kristus, kita harus hidup selalu hidup di dalam Kristus, penuh dengan penderitaan, ya, banyak cabaran. Kita melihat di seluruh dunia ini orang yang memiliki iman kepada Kristus, mereka sangat-sangat mengalami cabaran, betul tidak? Ya, banyak mengalami kesukaran. Tetapi satu hal, garis akhir dari hidup orang yang terus memelihara iman di dalam Kristus, satu hari kelak dia akan hidup dengan penuh damai sejahtera, sukacita, kegirangan, karena dia hidup dengan Kristus Yesus di surga kelak. Amin. Jadi itu yang harus kita capai, garis hidup kita bersama Kristus kelak di surga. Yang seterusnya, yang ketiga, karena ada mahkota yang disediakan bagi kita. Inilah garis hidup yang harus kita capai, mahkota kehidupan yang disediakan bagi orang yang percaya. Kalau kita tinggalkan iman kita tinggalkan iman kita di dalam Kristus, mahkota yang disediakan ini tidak akan kita miliki, karena kita tidak memelihara iman itu dengan sungguh-sungguh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mahkota itu adalah kehidupan kekal. Ya. Saudara, mahkota itu adalah kehidupan kekal. Ya. Walaupun tubuh kita, saya sudah katakan tadi, walaupun tubuh kita sudah mati kelak di dunia ini, kita dipanggil Tuhan, kita dikuburkan, tetapi roh kita, jiwa kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh dengan kesenangan, bukan dalam siksaan, bukan dengan penderitaan api neraka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap yang percaya kepadanya, namun untuk memperoleh jika mengakhiri pertandingan ini dengan baik, dalam arti memelihara iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan sudah menyediakan kehidupan kekal itu, mahkota kehidupan kekal itu kepada kita. Tetapi bukan setiap orang yang percaya itu mendapatkannya, tetapi yang memelihara iman itu. Ya. Bukan setiap orang memperolehnya, tetapi bagi mereka yang memelihara iman itu sampai ke garis akhir, bukan pada pertengahannya. Ya, kalau di satu syarikat ataupun di tempat mana Anda bekerja,
orang yang akan mendapat bonus orang yang mendapat pampasan kalau serikat itu ditutup adalah orang yang orang yang bekerja di pertengahan ataupun yang sudah sampai serikat itu ditutup yang mendapatkannya pampasannya. Pasti yang setia sampai serikat itu ditutup, orang itu yang akan mendapat pampasan. Tapi orang yang di pertengahan jalan itu tidak akan mendapatkan. Begitu juga di dalam hidup. Kalau kita sampai ke garis hidup kita setia sungguh-sungguh, kita juga akan mendapat mahkota yang disediakan bagi Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pegang mahkota itu. Ya, mahkota yang Tuhan sediakan itu di dalam hidupmu dengan cuma-cuma. Pelihara itu dengan sungguh-sungguh. Jangan lepaskan dan jangan tinggalkan mahkota di kehidupan ini. Karena itu penting. Jangan kita senang di dunia ini saja. Jangan kita mengalami kesenangan, kedamaian di dunia ini saja. Tapi pikir, satu hari kelak ketika engkau dipanggil, engkau harus panggil Tuhan. Engkau harus pikir bahwa saya juga harus memiliki kedamaian, sukacita, ketenangan, damai sejahtera di dalam Kristus. Karena engkau ada bersama dengan Dia di surga. Itu yang harus kita pikirkan. Garis akhir yang harus kita capai. Itulah mahkota kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita tidak pelihara itu, maka sia-sialah iman kita di dalam Kristus. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan dalam pertandingan. Ya. Seorang peserta olahragawan dia akan mencapai ataupun disebut sebagai juara kalau dia mengikuti pertandingan. Pertandingan itu dengan peraturan yang baik. Ya. Kalau kita lihat ini pelari 100 meter, ya kalau mereka berlari, kalau mereka sudah dinyatakan batal, maka dia akan dikeluarkan, ya, karena peraturan dalam lomba lari. Begitu juga kita di dalam Kristus, ya kita harus ada peraturan. Ya, jatuh bangun itu kita akan mengalami jatuh bangun juga. Kadang-kadang kita mengalami kekeringan rohani. Karena kenapa? Kalau kita hidup kita mengalami kekeringan rohani karena kita banyak hal yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mungkin kita kurang berdoa, kurang baca firman Tuhan. Itu yang berlaku dan terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara, kita harus setia. Itu dasarnya kita bertambah teguh dan kuat dalam Kristus. Ya, persekutuan kita dengan Kristus itu dasarnya. Ya, doa kita, firman Tuhan yang kita renungkan itu menjadi dasar kekuatan kita di dalam memelihara iman kita di dalam Kristus. Itulah pertandingan yang harus kita capai. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, next. Memiliki iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Itu yang saya nyatakan di sini. Iman yang kita harus pelihara yaitu iman di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, bukan iman di luar Kristus. Ya, memiliki iman yang benar yaitu iman kepada Yesus Kristus. Maka garis akhir yang kita harus capai, mahkota kehidupan harus kita capai itu, kita dapat berjalan dan mengetahui garis akhir yang harus kita capai. Kalau di luar Kristus, maka sia-sia saja kita. Ya, iman di luar Kristus, ya, maksud saya iman kepercayaan kita mungkin bukan kepada Yesus Kristus, maka sia-sia saja kita untuk mencapai garis akhir. Tetapi iman
yang benar itu di dalam Yesus Kristus, maka tidak sia-sia engkau pelihara iman. Ada amin. Supaya kita dapat memelihara iman dengan baik, kita harus berusaha. Yaitu sebab saya katakan tadi bahwa kita ini adalah peserta pertandingan, ada garis akhir yang harus kita capai, yaitu supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Kita harus berusaha memelihara ya iman itu dengan melakukan firman Tuhan. Ini peraturan-peraturan pertandingan yang harus kita lakukan. Melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Itulah peraturan-peraturan pertandingan. Ya, kalau firman Tuhan katakan jangan buat itu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan membenci, jangan memfitnah, itu yang harus kita taati firman Tuhan, supaya kita tidak melakukan larangan itu, perintah Tuhan itu. Ya, itu peraturan pertandingan yang harus kita ikuti. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita tetap memelihara iman kita di tengah-tengah cabaran dan situasi keadaan yang kita lalui. Karena kalau kita berhasil memelihara iman kita, kita akan menuai hasilnya dalam hidup kita, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman. Terima kasih karena mengajar kepada kami untuk melihat situasi dan keadaan di mana Rasul Paulus ketika belum percaya Tuhan, dia begitu jahat kepada orang yang kenal Engkau. Tetapi ketika Tuhan panggil dia percaya kepada Engkau dan mengenal Engkau, sekalipun nyawanya terbuang, terhilang di dunia ini, ia tidak pernah menghiraukannya karena kasih karunia Tuhan. Injil itu yang dinyatakan kepada orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan ajar kepada kami menjadi peserta pertandingan yang sungguh-sungguh mencapai ke garis akhir, karena garis akhir kami yang Tuhan sudah sediakan, yaitu mahkota kehidupan bersama Engkau kelak hidup di surga. Terima kasih Bapa di surga, ajar kepada kami tetap teguh dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh cabaran, tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, supaya kami tetap teguh dan memelihara iman ini sampai ke garis akhir bertemu dengan Engkau. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembali kepada podium. Terima kasih Pastor Monelito. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, menumbuhkan iman kita, menguatkan hati kita lagi untuk rindu sentiasa beribadah kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Pemain musik diserahkan. Sebelum itu kita minta Pastor Elizabeth untuk mendoakan persembahan. Mari anak-anak Tuhan dimanapun Anda yang berada, mari kita semua angkat sampul surat kita atau apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mau kembalikan kepada Tuhan karena ucapan syukur kita. Karena selama 6 hari lamanya Tuhan telah menjaga kita. Selama 6 hari lamanya Tuhan telah memelihara kita dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Mari anak Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Karena apa yang menjadi milik Tuhan, kita harus kembalikan. Kita angkat dan kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga,
saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Karena selama 6 hari Engkau telah menjaga kami. Bahkan kami juga ingin memberikan perpuluhan kami karena selama 1 bulan Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, kami tahu apa yang menjadi milik Engkau, kami kembalikan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberi, maka kami akan lebih diberkati. Ketika kami memberi, karena kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Terimalah persembahan kami. Terimalah apa yang kami berikan hari ini. Setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya tidak pernah kekurangan Tuhan, tetapi mereka akan semakin berlipat kali ganda dan diberkati kesehatan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, saatnya kita memberi, kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan gerakanlah kekuatanmu ya. Karena
Sekian, itu sahaja pengumuman hari ini. Dipersilakan hamba Tuhan yang membagi kita firman Tuhan sebentar tadi untuk menambahkan ibadah kita pada hari ini. Silakan. Shalom. Kita bersyukur, terima kasih untuk ada Jumat baru datang Bro Christopher dari Bunda, dan juga halu-halukan kedatangannya, dan juga terima kasih untuk Jeffrey, sudah lama tidak nampak. Doris, Bubus, Bapak Maradani orang tua, Bapak Maradan dan juga Bapak Luba, makasih. Dan yang sebelah sini, terima kasih Kristo dan juga wakil dari Perduan, Iswan, Gabriel, dan penari rebana, dan terima kasih untuk semua tim yang melayani hari ini. Terima kasih untuk Anda, dan juga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri semua. Untuk Anda yang mau mengikuti ibadah minggu depan, boleh daftar lagi setiap minggu daftar ya. Bukan terus satu kali sampai bulan 12. Kalau ada tuh daftar nama dimasukkan dalam WhatsApp, Anda boleh mendaftar di situ untuk mengikutinya. Kalau Anda tidak dapat, di kesehatan tidak baik, boleh minggu depan dan seterusnya. Ya, itu saja. Mari kita berdoa. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian kami memuji kebesaran. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur karena kasih setiamu yang begitu besar, sudah memberkati kami, sudah memimpin dan menyertai dan melindungi dan memberi kami kekuatan. Bahkan kami percaya Roh Kudus-Mu sudah menjamah setiap kami, dan kami mengalami hal itu di dalam persekutuan ini dengan Kristus. Kiranya Engkau terus memberkati jemaat-Mu, baik jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan tidak sempat bersama-sama ibadah hari ini. Kami yakin Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, bahkan berkat Tuhan terjadi ke atas kami, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam masa depan kami, bahkan di dalam hidup pribadi kami. Biarlah Tuhan kami terus memelihara iman kepada Yesus Kristus, karena itu adalah iman yang benar yang harus kami ketahui, dan kami percaya ketika kami memelihara dan berusaha sungguh-sungguh, kami menuai hasilnya kelak, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah
saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibadah sudah selesai, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Katakan, yaitu kita bertemu lagi.